Hadramut. Man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Kemudian dikatakan barang siapa yang meringankan mamlukihi fihi, atas apa yang dia miliki, artinya meringankan beban orang lain, ya, seperti meringankan beban orang lain, ghafarallahu lahu, maka Allah pun akan mengampuni dosanya. Wa ataqahu minan nar, dan Allah akan merdekakan dia dari api neraka. Kemudian Nabi Muhammad katakan wastaghfiru fihi min arba'i khisal. Ini doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk kita memperbanyak membacanya di bulan Ramadan. Wastaghfiru fihi min arba'i khisal. Perbanyaklah untuk membaca 4 hal. Yang pertama, khaslataini turduna bihima rabbakum. 2 hal yang pertama, kau akan dapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan baca 2 hal yang pertama, maka jenengan akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaslataini la ghina lakum anhuma. Dan 2 hal yang kedua, Anda sangat butuh dengan 2 hal tersebut, sehingga Anda harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 hal yang pertama, kita dapat ridhonya Allah kalau kita baca. 2 hal yang kedua, kita sangat butuh dengan hal tersebut, sehingga kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 hal ini? Amal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum. 2 hal yang bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ridha Allah, adalah fasyahadatu an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Wa tastaghfirunahu, yang kedua adalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal khaslatan allatani la ghina lakum anhuma. Dan 2 hal selanjutnya yang sangat kita butuhkan adalah fatas'alunahu al-jannah, minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta surga. Tidak jadi masalah, ya. Kita minta surga, walaupun terkadang mungkin kalau kita pikirkan, kalau kita sadari di hati kecil kita, coba kita tanya di hati kecil kita, apakah kita pantas untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Ya tidak pantas, ya. Tidak pantas. Ibadah kita tidak ada apa-apanya dengan ibadah mereka orang-orang soleh, sangat jauh sekali. Tapi doa berharap, itu namanya ar-raja, berharap. Ada 2 hal yang harus kita jalankan, ar-raja wal khauf, berharap dan takut kepada Allah. Kalau berharap, kita minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi masalah. Tapi harus dengan ibadah kepada Allah. Karena dikatakan talabul jannah bila amalin dambum minad dunub. Minta surga tanpa beramal itu adalah dosa. Minta surga tanpa beramal adalah dosa yang tersembunyi, tidak sadar. Kalau dia sedang berbuat dosa, apa dosanya? Berharap surga tapi tidak pernah beramal. Jadi karena surga gratis, tidak gratis, harus beramal dulu baru dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetap minta kepada Allah. Di samping itu kita juga harus tanamkan sifat khauf dalam hati kita, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syair menyebutkan syairnya Abu Nawas yang sering kita baca setelah salat Jumat, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla, ya Allah, kami tidak pantas masuk surga Firdausmu ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi, akan tapi kami juga tidak kuat ya Allah kalau kau masukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Kira-kira gimana? Masuk surga tidak pantas, masuk neraka tidak kuat, masuk mana enaknya? Tengah-tengah ini, bingung, tengah-tengah ini, ngambang berarti. Tidak ada tujuan. Tetap mintanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Nawas mengatakan fahabli taubatan waghfir dunubi, maka berikan taubat kepadaku ya Allah, waghfir dunubi, dan ampunilah dosaku, fa innaka ghafirud dzambil azimi, karena engkau adalah zat sang maha pengampun, mengampun dosa-dosa besar. Sehingga dikatakan wa amal khaslatan illatan la ghina lakum anhuma. 2 hal yang terakhir adalah minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tata'awwaduna bihi minan nar, dan minta perlindungan dari neraka. Minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Sehingga diringkas dengan doa yang kita baca ketika bulan Ramadan,
Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Yang pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata, minta surga. Wa na'udzubika minan nar. 4. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu adalah doa yang dianjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kok ada tambahan lagi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Apakah ada himbauan dari Nabi Muhammad? Ada. Doa ini dianjurkan sama Nabi Muhammad di 10 terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Jadi dianjurkan sama Nabi Muhammad di malam-malam akhir untuk membaca doa ini. Siapa tahu kok kita ketika berdoa semacam ini ternyata malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Akan tapi kita ngikut imam yang mengatakan atau ulama yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu dari awal sampai akhir ya, untuk persiapan. Siapa tahu ternyata malam Lailatul Qadar jatuhnya di awal-awal bulan Ramadan, sehingga kita baca digabungkan ya. Setelah syahadat, istighfar, minta surga, kemudian berlindung dari neraka, kemudian baca doa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa man saqa saiman saqahu Allahu min haudhi syarbatan la yadma'u ba'daha abada. Dan barang siapa yang memberikan minum kepada orang yang berpuasa, memberikan minum kepada orang yang berpuasa, artinya buka puasa Pak, bukan siang-siang kasih minum. Nah, kalau siang-siang orang lagi puasa kasih minum, dapat berkah Allah. Ini kata Nabi Muhammad, barang siapa yang memberikan buka puasa, memberikan air kepada orang yang sedang berbuka puasa, saqahullahu min haudhi, dia nanti akan diberikan air oleh Allah dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang minum air dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yatma'u ba'daha abada, tidak akan merasakan rasa haus selamanya. Tidak bakal merasakan rasa haus. Nanti di padang mahsyar itu matahari di atas kepala kita sejengkal. Kita bayangkan kira-kira hausnya semacam apa. Kalau kita sudah minum dari telaga Nabi Muhammad, tidak bakal ngerasa haus sedikit pun. Jadi mari kita amalkan dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang begitu panjang, banyak kemuliaan di antaranya berbagi di bulan Ramadan. Jangan pelit-pelit jadi orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang kaya, tapi sangat baik sekali. Sangat baik sekali, terkadang lebih mengutamakan orang lain dibanding diri Nabi Muhammad SAW sendiri. Sehingga sampai suatu saat itu Nabi mendengar suara anak kecil nangis, dicari sama Nabi Muhammad. Dari mana ini suara anak kecil? Ternyata yang nangis adalah cucu beliau sendiri, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ditanya kepada putrinya, Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah putriku, kenapa ini cucuku kok nangis? Kata Sayyidah Fatimah, iya wahai Rasulullah, wahai abahku, semua yang tinggal di rumah ini, aku, kemudian suamiku Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan cucumu ini 3 hari belum makan ya Rasulullah. 3 hari belum makan. Kata Rasulullah SAW, tunggu sebentar wahai Fatimah, aku akan kembali bawa makanan. Apakah Nabi pulang ke rumah bawa makanan, ngambil makanan? Tidak ada makanan di rumah Nabi Muhammad. Nabi cari kerjaan, cari penghasilan, sampai dikatakan dalam riwayat itu Nabi itu nimba air di sumur. Yang satu timba air diberi upah 1 butir kurma.